Jangan lama-lama, nanti lihatin di YouTube aja. 9:15. Ya, dikit lagi ya saya bacakan kesimpulan ya. Saya bacakan kesimpulan. Jadi subhanallazi ayat yang kedua itu Allah semua ciptakan berpasang-pasangan mimma tumbitul ardu yang ada di bumi. Jadi hewan itu sendiri berpasangan. Kemudian ada gaib, ada terang. Bagaimana kita mengimani hal gaib sekarang? Lihat aja pulsa, lihat aja sinyal, lihat aja server. Emang kelihatan. Ada orang dulu kita beli kue itu 50 ribu untuk semua guru misalnya. Ya siapa tahu Ustadz Sofi atau Pak Kepala Sekolah hari Jumat berkah itu kan berbagi dengan guru-guru. Dan itu tradisi di 34 alhamdulillah luar biasa bergantian. Dan itu dari hati. Dari hati. Itu kita bayar langsung kan? Barangnya ada. Tapi tatkala kita sekarang membeli pulsa, membeli paket untuk belajar Ananda yang ada di rumah. Beli 50 ribu, beli 100 ribu. Ada nggak barangnya? Ada. Di mana? Di HP. Dalamnya. Itu gaib. Yang gaib begitu aja kita bisa memahami dan meyakini benar. Apalagi malaikat. Kemudian Allah, Raqib, Atid. Itu. Jadi semuanya berpasangan. Wa min anfusihim, diri kita ini berpasangan. Pasangannya fisik apa? Non fisik. Pasangannya psikologi apa? Fisik. Fisik. Kalau psikologi kejiwaan, pasangannya apa? Fisik. Fisiknya kan? Nah, pasangannya tangan kanan, tangan kiri. Dia semuanya berpasangan. Pasangannya diri manusia dalam bentuk ujung kaki, fisiknya sampai ujung kepala apa? Ruhnya, jiwanya, pikirannya. Maka soal kurikulum tadi itu adalah kita bicara tentang jiwa kurikulum, ruh kurikulum. Kalau mau dipakai, yang nggak mau dipakai ya monggo, nggak apa-apa kan begitu. Terusin aja terus. Ntar Pak Hairul UKS yang mau jadi Menteri Pendidikan Nasional ya siapa tahu kan. Pak Jokowi aja bermimpi kan. Atau sekalian aja jadi Presiden Republik Indonesia itu. Amin. Itu just kidding dan intermezzo saja. Kemudian setelah kita tahu bahwa peristiwa yang dimulai dengan subhana itu adalah peristiwa dahsyat agung, maka yang kedua kita harus tahu asra bi abadihi, kita ini diperjalankan, kita ini ditolong Allah. Contoh, lihat aja orang yang sudah kaku di rumah sakit, nyawanya masih ada, matanya bergerak-gerak, makannya aja udah susah. Apa namanya itu? Orang yang koma. Bisa berjalan nggak? Orang yang lumpuh bisa bergerak nggak tangannya? Satu jari aja nggak bisa. Tapi karena Allah masih kasih kita izin, maka gunakan jari kita ini untuk ngetik Ananda, ngetik yang baik-baik. Buka Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, snack video, IG, udah Buya UKS aja. Khairul Saleh dan sejenisnya. Yang baik-baik. Tatkala Allah udah kasih mandat, tidak bisa bergerak, tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, jadi kita berjalan benar-benar. Diperjalankan. Lailan itu adalah sedikit-sedikit bangunlah di tengah malam. Dan pada saat bangun di tengah malam itulah kita bisa bercerita dengan diri kita. Kita bisa berkomunikasi dengan diri kita. Self communication. Kalau motivasi apa namanya itu? Motivation ke dalam diri, self motivation. Bapak-bapak kita praktekkan. Tatkala malam itu kan simbolnya gelap. Kita ini terang. Coba tutup matanya 1 detik. Jangan sebutkan nama orang tuamu. Kita sudah menyebutkan nama orang tua kita masing-masing dalam hati. Jangan tutup mata. Jangan ingat mantan-mantanmu di masa SMA. Jangan ingat orang yang suka sakit hati atau kamu sakit hati kepadanya atas nama sesuatu. Asik. Jadi tatkala mata kita terpejam,
Artinya di suasana gelap maka mata hati kita terbuka. Untuk melatih mata hati ini terbuka, tutup mata sejenak, lihat diri kita. Tatkala kita bangun dari tempat tidur itu, kita tidur di tempat mana? Spring bed kah? Di atas kasur kah? Di atas lantai kah? Atau di atas kursi kah tidurnya? Lalu kita bangun, lalu kita pergi ke kamar mandi, lalu kita berwudu, lalu kita sholat subuh. Ataukah lalu kita mandi, lalu kita berangkat ke 49, lalu di 49 kita melihat mau WA, Ustaz Hairul udah di mana? Ustaz Hairul. Lalu dari itu kita sampai hari ini berada duduk di sini dan jam sekarang. Lailan melatihnya di situ. Jadi untuk menajamkan mata hati itu, sering-seringlah bermain malam. Apa sih Ustaz bermain malam? Ya mulai. Qiyamul Lail bisa, pengantin baruan bisa, pengantin lama juga bisa. Ya ini biar enggak ini aja, biar relax. Ini jangan dipikirin, Ustaz ini enggak sopan ini. Justru inilah sisi-sisi kemanusiaan kita. Dan Rasulullah mengingatkan kan, Qul inni ana basyarum mithlukum. Katakan Al-Quran itu. Katakan wahai Muhammad, aku ini manusia sama seperti kalian. Aku adalah sosok ayah. Aku adalah sosok suami, aku adalah sosok anak, aku adalah sosok presiden, aku adalah sosok pemimpin Mekah, pemimpin peradaban dunia, mengubah Mekah gurun pasir 0, 0 menjadi satu peradaban dunia hari ini dengan Zamzam, dengan Masjidil Haram. Aku adalah pemimpin yang membangun peradaban Madinah, Tamaddun Nabi, Madinah Al-Munawwarah, kota berkeadaban, kota metropolitan yang menjadi rujukan Romawi tumbang, yang menjadi rujukan Persia tumbang, Iran yang sekarang. Muncul peradaban Islam dengan khilafah Islamiyah. Siapakah aku? Inni ana basyarum mislukum. Aku adalah manusia biasa. Tapi enggak sampai situ ayatnya. Yuha ilayya. Akan tetapi Allah wahyukan kepadaku Al-Quran. Nah kalau dengan Al-Quran bergerak, maka jadi. Berjalan sendiri Mekah, Palestina, lalu ke Sidratul Muntaha, ya enggak jadi. Tapi kalau diperjalankan Allah, ya jadi. Ya toh? Nah ini Sumatera rasa Jawa ini Pak. Kalau Soekarno kan Jawa rasa Sumatera. Nah, ini Sumatera rasa Sumatera bisa, Jawa rasa Sumatera bisa, tapi Sumatera rasa Jawa. Nggak apa-apa, nanti biar jadi expert kurikulum. Amin. Nah, itu lailan. Kemudian minal Masjidil Haram, perjalanan kita adalah dari masjid ke masjid, from masjid to masjid. Kesimpulannya Bapak Ibu, Isra itu adalah kita berjalan kemana saja. Dari sekolah ke rumah, dari rumah ke tempat training, dari tempat training ke sekolah, dari sekolah ke tempat YouTube, dari sekolah kemana aja, ke tempat makan kemana. Itu kita Isra. Maka jangan Isra sendirian. Minta pertolongan kepada Allah supaya kita didampingi dan diisrakan. Itu intinya, minal masjid ilal masjid. Kemudian Mi'raj, Mi'raj itu adalah Mi'raj hati. Mi'raj itu kalau dalam bahasa kita apa ya Ustaz? Naik. Naik. Terjemahnya naik. Tapi yang naik bukan fisiknya. Yang naik itu ininya. Maka dia menjadi cerdas smart. Yang naik itu ininya. Maka dia bekerja dengan hati. Memimpin dengan hati. Ekonomi dengan hati. Berjual gorengan dengan hati. Main angklung dengan hati. Maka tatkala Pak Taufik Ismail membacakan suara-suara hatinya, kan kita tergugah. Hanya dari hati yang akan sampai ke hati. Mark Zuckerberg yang punya Facebook, dia itu bekerja dari hati. Di DO dari Harvard. Lalu dia bikin Facebook. Apple yang punya siapa? Apple? Ustaz. Takut kelamaan. Apple siapa yang punya? Siapa tuh? Steve Jobs. Ya, bunda gak kedengaran. Steve Jobs. Nah, mereka itu orang-orang sukses bekerja dengan hati. Jadi mereka Isra. Pak Ustaz kan dia gak muslim. Nah, tapi benar dia tidak menyatakan keislamannya. Tapi hatinya itu digerakkan oleh Allah. Dengan apa? Kesungguhannya belajar. Ta'lim, muta'allim. Cari ilmu, punya cita-cita.
Itulah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Kalau sudah begitu merasa kita diperjalankan, maka Allah akan berikan keberkahan. Ustadz aja kalau dia hidupnya hanya ada, mohon maaf ini bukan menyinggung atau apapun, dan saya memberikan fakta. Bukan rezeki yang dia cari, tapi rezeki itu yang mencari dia. Dia perlu buah, ada dikasih. Allah gerakkan hati seseorang ngasih buah. Itu berkat kasih Allah. Kemarin saya baru ketemu di dekat Setu Mangga Bolong. Ustadz, saya nggak pernah menyediakan apapun di rumah ini. Pada saat dia bertamu, keluar kuenya, keluar buahnya, keluar madunya. Ini diantarin orang, ini dikasih. Kalau dalam tradisi Betawi namanya berkat. Tapi berkat itu harus berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair ba'dal khair. Kualitas kebaikan bertambah setelah kualitas kebaikan. Dan ingat para ustadz dan termasuk saya, tidak boleh menggantungkan rezeki kita dari pemberian orang lain. Taribat yadaka, bekerja dengan keras. Gerakkan tangan, cangkul itu tanah, berlari sekencang mungkin. Makanya pelari kita itu juara 1 kan, yang dari NTB. Lari, dia nggak peduli. Oke, itulah allazi barakna haulahu ketika Allah memberikan keberkahan hidup. Linuriyahu min ayatina, Allah Isra Mi'rajkan agar kita Isra Mi'raj ini untuk ini. Linuriyahu min ayatina, agar kita mengetahui tanda kebesaran Allah.